Protagonis kita bayi adalah pemimpin tim Awakener terhebat Divine Core. Di dunia yang penuh keajaiban ini, iblis dan sarang mereka mulai mengancam. Menanggapi ancaman tersebut, manusia berkekuatan istimewa seperti bayi mulai bangkit. Tim mereka adalah yang terkuat dan kini mereka punya misi menaklukkan Raja Iblis Belelfigor. Belelfigor adalah iblis peringkat SSS yang menguasai 5 elemen lawan yang sangat tangguh. Bayi dan para Awakener lainnya menerima perintah langsung dari otoritas tertinggi, yaitu para dewa. Saat memasuki gua bayi, memberi aba-aba dengan suara lantang menandakan misi telah dimulai. Bagi tim hebat ini, inilah gua iblis tingkat tinggi ke-100 yang mereka hadapi. Di antara mereka ada Ling Yuan Suling dan Leon. Misi ini diperkirakan sangat sulit sehingga ditetapkan sebagai operasi pemurnian tingkat L level tertinggi. Akan tetapi para anggota tim justru tampak sangat bersemangat. Mereka dijanjikan liburan setelah berhasil menaklukkan gua iblis dan Raja Iblis Belelfigor. Dengan kekompakan sempurna, tim mengerahkan kekuatan penuh untuk melenyapkan para iblis yang menyerang. Bayi memimpin serangan dan mereka dengan mudah menumpas para iblis berkat kecepatan dan presisi. Ini karena semua anggota Divine Core, termasuk bayi, adalah pejuang peringkat L. Hanya dalam hitungan menit tim berhasil membersihkan gua dan menaklukkan Raja Iblis. Para anggota tim bersorak gembira, merasa penaklukan gua ini terlalu mudah. Akan tetapi, Lucian justru merasakan kejanggalan dalam operasi kali ini. Misi ini terasa terlalu ringan untuk level L. Bayi pun setuju dengan firasat Lucian. Informasi menyebutkan Raja Iblis ini punya 5 elemen dan kemampuan tersembunyi. Ketika bayi sedang berpikir, Ling Yue tiba-tiba memeluknya dari belakang menagih janji pesta besar usai misi. Merasa jengah dengan sikap Ling Yue yang selalu menempel padanya, bayi mendorongnya menjauh dan berjanji akan mengajak tim makan malam di tempat biasa. Sementara itu, Han tak percaya kapten mereka menyia-nyiakan kesempatan emas bersama Ling Yue. Saat itulah mereka baru sadar, ada satu anggota tim yang tidak bersama mereka. Dia tidak terlihat selama pertempuran, namun tim tak ambil pusing karena merasa misi sudah berakhir. Tak lama sosok yang dibicarakan muncul, namun sesuatu yang tak terduga terjadi kemudian. Ia mengangkat tangan dan mendeklarasikan dimulainya operasi pemurnian. Tiba-tiba sebuah serangan mengenai kepala Han dan membuatnya langsung tumbang. Seluruh tim terkejut luar biasa melihat Han tergeletak tak bergerak di tanah. Sebagian kepalanya terluka parah. Saat tim masih terguncang, sang pengkhianat mengaku ini adalah misi pemurnian langsung dari dewa. Seketika bayi menyadari tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Sang pengkhianat menjelaskan selama sebulan ini, sarapan mereka telah dicampur serbuk pelumpuh. Kemudian ia mengikat seluruh tim dengan jurus dewa bernama Forbidden Vines. Jurus itu membuat mereka tak berdaya, memberinya waktu untuk menjelaskan semua rencananya. Misinya adalah menyingkirkan seluruh tim, dan untuk itu ia butuh persiapan yang sangat matang. Bayi dan yang lainnya hanya bisa bertanya mengapa ia melakukan pengkhianatan ini. Sang pengkhianat menjawab ini adalah perintah dewa untuk menyingkirkan prajurit tingkat L. Ia mengeratkan ikatannya pada Ling Yue membuat mereka berteriak kesakitan. Perlahan kesadaran mereka mulai memudar. Sambil menahan sakit, bayi bertanya alasan pengkhianatan ini. Ia menegaskan, Divine Core tak pernah melanggar aturan yang pantas menerima hukuman seberat ini. Mereka selalu patuh pada setiap peraturan. Bayi ingin tahu alasan mereka harus dilenyapkan. Dengan angkuh, sang pengkhianat berkata, dewa tak butuh alasan untuk menyingkirkan mereka. Ia berjalan mendekati bayi. Setelah mengikatnya, ia menghantamkan tinjunya ke dada bayi. Bayi tak percaya dengan pengkhianatan ini karena ia sudah menganggapnya sebagai keluarga. Bagaimanapun mereka sudah bersama selama 10 tahun. Sang pengkhianat justru menertawakan bayi yang dianggapnya naif. Ia mengaku tidak pernah sekalipun menganggap mereka sebagai keluarga. Sejak awal ia bergabung dengan Divine Core hanya untuk menjalankan misi dewa. Bayi dan timnya hanyalah pion bagi para dewa. Ia bergabung hanya untuk mengamati mereka dari dekat dan ia memainkan perannya dengan sempurna. Pada akhirnya, bayi dan timnya kehilangan sisa energi kehidupan mereka dan tumbang ke tanah. Sang pengkhianat berdiri angkuh di tengah kekacauan. Sebuah serangan fatal mengakhiri segalanya. Saat itu, 22 Mei 1225 bayi dan skuad L Ren miliknya musnah. Jasad mereka terbaring kaku di medan pertempuran, sedangkan si pengkhianat melenggang pergi seolah tak terjadi apa-apa. Ketika kesadarannya memudar, sebuah suara misterius menggema menawarkan sebuah kesepakatan. Bayi tersentak mendapati dirinya terikat di tempat asing. Sosok pria berjubah dengan aura kelam berdiri di hadapannya. Saat ditatap lebih jelas, bayi sadar pria itu adalah Belelfigor, sang Raja Iblis. Bagaimana mungkin Raja Iblis itu masih ada? Pikirnya tak percaya. Belelfigor menyeringai Raja Iblis sepertiku tak akan lenyap begitu saja. Mereka ternyata di dalam domain jiwa sang raja. Muak dengan bualannya bayi, ingin langsung ke intinya. Melihat amarah di mata bayi, Raja Iblis itu pun menawarkan sebuah perjanjian. Belelfigor mengungkap skill dewata miliknya, yaitu regresi kehidupan.
Dia bisa mengirim bayi kembali ke masa lalu, memberinya satu kesempatan untuk mengubah takdir. Tawaran itu menggiurkan. Teringat nasib timnya bayi, langsung menyetujui perjanjian iblis itu. Api dendam menyala. Ia bersumpah akan menghancurkan si pengkhianat dan seluruh Liga Dewa. Sang Raja Iblis tersenyum puas. Sebagai bonus ia memberikan jantung Belelfigor. Bayi penasaran mengapa Raja Iblis mau membuat perjanjian dengannya. Namun pertanyaannya tak terjawab saat kesadarannya ditarik pergi. Matanya terbuka dan suara Guru Huang membentaknya. Dia telah kembali 20 tahun ke masa lalu. 20 tahun sebelum kebangkitannya saat ia masih siswa di Akademi Awakener Nasional. Bayi syok. Dia sungguh kembali ke masa lalu bahkan sebelum dirinya bangkit. Sang guru memarahinya karena tertidur di kelas tepat sebelum upacara kebangkitan. Sebagai sanksi, ia disuruh berdiri di belakang kelas. Masih tak percaya dengan regresi ini, ia berjalan perlahan ke belakang ruangan. Ditatapnya wajah-wajah teman sekelasnya yang sudah 20 tahun tak ia temui. Guru Huang kembali menjelaskan tentang 5 elemen kekuatan petir bunga awan nuklir dan bintang. Sepertinya setiap individu hanya bisa menguasai satu elemen saja. Sang guru mencontohkan dirinya yang memiliki elemen awan yang langka. Elemen terbagi menjadi 3 kategori, tempur pendukung dan juga tipe khusus. Dalam penjelasannya lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tim ideal terdiri dari 5 elemen dengan peran berbeda. Tim guild sekolah adalah contohnya dengan penyihir bintang, prajurit awan, dan lainnya. Guru itu memuji mereka sebagai individu langka dan menyebut hari kebangkitan adalah hari terpenting. Ada hampir 100 profesi Awakener yang diketahui dengan sistem peringkatnya sendiri. Dari peringkat debu bara jurang hingga yang tertinggi yaitu Celestial. Dan yang paling penting, kesempatan untuk bangkit hanya datang sekali seumur hidup. Status yang mereka dapatkan saat bangkit akan menentukan jalan hidup mereka selamanya. Kelas usai. Saat bersiap untuk bangkit bayi, bertemu teman lamanya si kacamata. Si kacamata sedang diganggu oleh murid arogan bernama Hong Changxing. Hong adalah seorang asasin bintang peringkat E yang membuatnya cukup disegani. Bayi tak kaget. Di kehidupan sebelumnya pun Hong memang seorang perundung. Sebelum Hong berbuat lebih jauh, seorang guru datang melerai mereka. Guru itu menegur Hong mengingatkan ini adalah sekolah bukan arena perkelahian. Dengan sombong Hong memutarbalikkan fakta dan menyalahkan si kacamata. Dia mengaku hanya meminta ganti rugi atas kejadian itu. Ia bahkan berani mengancam Guru Huang. Setelah itu Hong dan gerombolannya pun pergi. Melihat bayi menghalangi jalannya, ia menyingkirkannya begitu saja. Bayi tak gegabah, ia justru memperhatikan Guru Huang yang menolong si kutu buku. Ternyata Bu Huang adalah guru yang sangat perhatian. Meski dari luar terlihat tegas, bayi teringat kebaikan Bu Huang di kehidupannya yang lalu tepat setelah ia bangkit. Tak lama Bu Huang mendapat panggilan. Kini giliran kelasnya memasuki ruang kebangkitan. Layaknya seorang ibu, Bu Huang menenangkan muridnya agar proses kebangkitan berjalan lancar dan aman. Di dunia ini ada 2 cara untuk bangkit. Yang pertama cara alami seperti yang dialami Hong. Itu yang membuatnya sangat sombong. Kebangkitan alami hanya terjadi pada mereka yang fisiknya kuat dan berbakat. Prosesnya terpicu otomatis saat emosi mereka mencapai puncaknya. Cara kedua adalah buatan di mana orang berpotensi akan masuk ke dalam ruang kebangkitan. Ruangan karya ilmuwan ternama ini akan menstimulasi emosi dan adrenalin secara intensif. Stimulasi ini memicu kekuatan terpendam para kandidat. Teman sekelas bayi masuk lebih dulu dan mendapat profesi mistik. Seseorang bangkit dengan profesi peringkat ember. Akhirnya giliran bayi pun tiba. Gurunya berpesan agar ia tetap fokus. Bayi mengangguk lalu melangkah mantap ke dalam ruangan. Di kehidupannya yang lalu, bayi bangkit sebagai nuclear warrior, peringkat 1, sebuah profesi kelas das yang dianggap paling tak berguna. Karena itu ia selalu dirundung hingga akhirnya mencapai peringkat S dan mendapatkan tipe terlangka. Memasuki ruangan bayi, sudah pasrah, akan kembali mendapat profesi tak berguna. Namun ia terkejut saat sistem menunjukkan error. Ruangan itu tiba-tiba mendeteksi 5 elemen sekaligus bukan 1. Bayi merasakan hawa panas membara dari dalam tubuhnya. Sistem mengumumkan Infinite Awakening. Aktif bayi diberitahu ia bisa memilih kelas awal dari kelima elemen tersebut. Bayi juga sadar ia bisa meningkatkan kelas lain jika kelas awalnya sudah mencapai potensi maksimal. Ia terkejut karena baru saja mendapatkan Elemental Accumulation. Artinya ia bisa memilih kelas baru di masa depan. Bahkan ia bisa mencapai peringkat Celestial dari peringkat das, sekalipun bayi bahkan punya kesempatan membuka peringkat tersembunyi di atas Celestial. Seketika ia sadar semua ini adalah hadiah dari Sang Raja Iblis. Kemampuan Infinite Awakening, sebuah kekuatan yang belum pernah ada. Sistem lalu memberitahu bar elemen lain akan hilang setelah ia memilih. Setelah berpikir matang, bayi akhirnya menentukan pilihannya. Saat ia keluar, gurunya sudah tak sabar, ingin tahu kelas apa yang ia dapatkan. Namun bayi membawa kabar mengecewakan. Ia bangkit sebagai nuclear warrior kelas das terburuk. Bu Huang sempat terkejut, tapi ia tetap menyemangati bayi. Ia berkata banyak orang hebat terlahir dari kelas rendah dan memintanya tak menyerah. Namun bayi dengan tenang berkata, tak perlu menghiburnya.
Tentu saja Hong yang mendengar itu langsung menyela. Ia mengejek Bayi dan berkata, kalau gurunya hanya memberi harapan palsu. Hong menambahkan kenyataan jauh lebih kejam dari pelajaran di sekolah. Kelas Dost artinya berada di dasar rantai makanan. Dengan angkuh Hong berkata, para dewa hanya memilih yang terkuat, sementara yang lemah pantasnya ditindas. Mendengar kata dewa, ekspresi Bayi berubah. Meski begitu ia tetap tenang mendengar ocehan Hong. Hong menegaskan mulai sekarang tempat Bayi adalah di barisan belakang. Peringkat Celestial di depan diikuti peringkat Es Ember, dan terakhir peringkat Dust. Para warrior dianggap sampah masyarakat yang hanya pantas bergaul dengan sesamanya. Hong berkata kerja keras takkan mengubah takdir Bayi, dan itu semua hanya buang-buang waktu. Ia lalu mendekati Bu Huang dengan tatapan kasar, tapi kesabaran Bayi akhirnya habis. Ia merebut cangkir kopi Hong, dan langsung menyeramkannya ke wajah pria itu. Hong tertegun tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia murka dan menuntut penjelasan dari Bayi. Bayi hanya menjawab kalau suara Hong terdengar berisik. Jawaban itu sukses membuat Hong naik pitam. Ia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Hong melayangkan tinju ke arah Bayi, dan Bu Huang mencoba melerainya. Namun semua itu sia-sia. Sang Bayi telah mengantisipasi semuanya. Sesaat sebelum serangan itu mendarat, ia memanggil pedang cahaya untuk menangkis serangan Hong. Tak hanya itu, si Bayi membelokkan serangan itu dan melempar Hong ke belakang, membuat semua orang tercengang. Hong tersungkur di tanah sementara si Bayi berdiri santai, seakan tak memakai tenaga sedikit pun. Hong terbatuk hebat, sulit menerima kenyataan pahit ini. Para penonton pun tak bisa mempercayai pemandangan di depan mereka. Rupanya si Bayi sengaja memilih kelas Nuclear Warrior, karena ia sudah sangat akrab dengannya. Kelas itu adalah miliknya di kehidupan lampau, jadi ia tahu semua seluk-beluknya. Hong bangkit dan dengan angkuh berkata, si Bayi cuma beruntung. Ia menyombongkan diri sebagai abis rank yang levelnya sangat berbeda dari si Bayi. Namun Huang yang jeli menyadari itu, bukanlah keberuntungan semata. Ia tahu si Bayi baru saja memakai skill gerak tingkat tinggi yang eksklusif untuk para warrior. Hong tahu skill parry adalah teknik dewa yang dapat menetralkan serangan lalu membalikannya dengan kekuatan penuh. Huang shock melihatnya, bahkan gurunya sendiri gagal menguasai teknik itu setelah 10 tahun berlatih keras. Huang makin tak mengerti si Bayi baru saja bangkit, tapi pengalaman bertarungnya sudah begitu tinggi. Saat Huang masih berpikir, Hong mengeluarkan pedang pendeknya siap menjatuhkan si Bayi. Amarah Hong kini memuncak, ia bersumpah akan membuat si Bayi malu di depan semua orang. Tapi si Bayi hanya berdiri tenang bagai pahlawan sambil mengungkapkan alasannya memilih kelas Das. Ia tahu kelak semua yang meremehkannya akan sadar betapa hebatnya kelas Das. Para murid pun makin antusias melihat keduanya saling berhadapan siap bertarung, tapi pertarungan kekuatan dilarang keras di sekolah. Ayah Hong adalah pejabat penting dan pamannya adalah dekan di sini. Sebaliknya si Bayi dari keluarga biasa, tanpa koneksi melawannya berarti mempertaruhkan segalanya. Si kacamata khawatir si Bayi akan dikeluarkan dari sekolah jika meladeni tantangan itu. Ia pun bertanya pada guru apa yang harus dilakukan, dan sang guru segera bergerak untuk melerai. Sang guru maju meminta keduanya berhenti, namun amarah Hong sudah tak terbendung lagi. Niatnya hanya satu, membalas rasa malu yang diberikan si Bayi di depan seluruh sekolah. Hong mengancam akan tetap menghajarnya, bahkan jika si Bayi memohon ampun karena ia merasa paling berbakat. Sementara si Bayi hanyalah pecundang. Sang guru pun tahu perbedaan kekuatan mereka memang terlalu besar. Hong adalah prajurit peringkat abis, yang memberinya peningkatan 200% pada semua statusnya. Peringkat abis memang istimewa saat bangkit status mereka, langsung 2 kali lipat dari peringkat D, AS. Sedangkan peringkat DAS akan terus terjebak, tanpa bisa berkembang lebih jauh. Si kacamata yakin, si Bayi tak punya harapan kekuatan, dan latar belakang mereka bagaikan langit dan bumi. Semua orang yakin, ia akan kalah telak dari Hong. Si kacamata pun setuju sifat Hong memang menjijikan. Tapi demi bertahan, ia selalu pura-pura bodoh di dekat orang kuat agar terhindar dari masalah. Tak mau menunggu lagi, Hong langsung melesat maju menyerang. Guru yang cemas berteriak agar si Bayi waspada, mengira ia akan mencoba menangkisnya lagi. Ia tahu itu mustahil, skill parry memakan banyak stamina, dan kecepatan Hong akan membuatnya sia-sia. Hong sendiri sangat yakin bahwa dirinya sedang berada di atas angin. Tapi si Bayi hanya tersenyum santai seolah tak ada bahaya. Ia tak berniat menghindar karena punya kartu as lain. Tepat saat Hong tiba di hadapannya, ia mengaktifkan skill Flash Blink, sebuah skill gerak instan yang membuatnya mampu menembus rintangan apapun di hadapannya. Semua terjadi dalam sekejap, sebelum Hong sadar sebuah pukulan telak mendarat di titik vitalnya. Hong terbatuk hebat, bingung bagaimana si Bayi ada di belakangnya. Ia tersungkur ke tanah penuh frustrasi dan malu. Para murid yang menonton pun terpana, tak ada satupun yang melihat apa yang si Bayi lakukan pada Hong. Yang mereka lihat hanyalah Hong, yang tiba-tiba ambruk ke tanah. Bahkan sang guru pun tak mengerti. Namun hanya ketua kelas Chin yang sempat melihat gerakan si Bayi terhadap Hong. Chin sadar si Bayi telah menguasai level tertinggi dari skill dasar prajurit dan menerapkannya dengan sempurna. Di sisi lain, para murid masih kebingungan dengan apa yang terjadi pada Hong. Di layar status atribut Bayi,
memang meningkat usai mengalahkan lawannya. Tapi poin sekecil ini sama sekali tidak membuatnya terkesan. Ia sadar hanya dengan menaklukkan demon point yang lebih besar bisa diraih, dan ia bertekad melakukannya secepatnya. Sementara itu, Hong yang tersungkur di lantai ternyata belum mau menyerah. Ia berteriak menyuruh bayi, jangan pergi karena urusan mereka belum usai. Hong meraih pisaunya mencoba serangan licik dari belakang, namun sebelum serangannya mendarat sebuah suara tegas menghentikan mereka. Suara itu ternyata milik dekan Liane yang tak lain adalah paman Hong sendiri. Liane mencibir Hong mengatakan, kalau dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri, dia lalu menyuruh para murid untuk membubarkan diri. Mendengar kata pulang bayi mendadak teringat kalau ia punya sebuah rumah. Ingatan itu sempat kabur karena ia baru saja berinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya orang tuanya telah tiada. Sebuah firasat buruk terlintas sesuatu yang tragis akan terjadi tepat di hari awakening ini. Tanpa menunggu dekan, selesai bicara bayi langsung berlari dengan panik. Bahkan Hong pun terkejut melihatnya kabur begitu saja. Sang dekan terdiam sejenak, lalu menoleh pada Huang dan memintanya untuk mengawasi muridnya. Ia berjanji akan memantau situasinya dan Huang pun berterima kasih atas perhatian sang dekan. Tak lama Hong menyusul pamannya ke kantor, mencoba mencari pembenaran atas kekalahannya. Ia berdalih kalau bayi hanya beruntung, tapi pamannya membentak mengatakan bayi telah membuatnya malu, luar biasa. Lian yang melihat dari kejauhan, menyaksikan sendiri bagaimana bayi menggunakan flash bling untuk melawan Hong. Lian menjelaskan dalam sekejap mata, bayi menemukan titik buta Hong dan langsung melumpuhkannya. Sang dekan merasa kesal karena dengan semua pengalamannya, ia pun tak bisa memakai flash bling sesempurna itu. Ia mengibaratkan duel itu seperti seorang gamer pro yang sedang mempermainkan seorang pemula. Lian memperingatkan keponakannya dari yang ia lihat anak itu jelas bukan orang biasa. Di sisi lain, bayi berlari sekuat tenaga pikirannya, hanya satu, ia harus segera tiba di rumah. Dalam waktu singkat, ia tiba di apartemennya, kenangan dari kehidupan masa lalunya berputar di benaknya. Ia bertekad tragedi itu takkan terulang bahkan jika nyawa taruhannya. Bayi masuk dan melihat ayahnya menonton TV, sementara ibunya di dapur. Raut wajahnya tampak tegang saat masuk membuat ayahnya heran melihatnya pulang lebih awal dari biasanya. Namun bayi tak menghiraukan ayahnya. Tatapannya lurus tertuju pada sang ibu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia begitu bersyukur ibunya masih di sana baik-baik saja. Sang ibu yang tidak bisa berbicara berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat. Lewat isyaratnya sang ibu berkata, telah menyiapkan mie asam pedas makanan kesukaannya. Tapi bayi tiba-tiba berkata, hari ini ia tidak ingin mie, ia ingin makan ikan acar. Sang ibu sempat menolak, namun akhirnya Lulu melihat tekad kuat di mata putranya. Ia setuju membuatkan ikan acar dan bayi hendak ikut. Tapi ayahnya melarang berkata, ibunya bisa pergi sendiri. Sang ayah merasa heran kenapa putranya pulang, tapi sama sekali tidak menyapanya. Ia bangkit mengambil sebotol minuman keras, lalu bertanya pada bayi, bagaimana proses awakening-nya berjalan. Ternyata ayah bayi yang bernama Bing adalah seorang prajurit kelas petir. Kekuatannya yang besar membuatnya menjadi sosok yang berbahaya. Bayi lalu berbohong pada ayahnya berkata, ia belum awakening, karena prosesnya memakan waktu terlalu lama. Ayahnya langsung curiga menuntut alasan kenapa ia pulang cepat jika memang awakening-nya belum selesai. Padahal ia tahu anak temannya sudah awakening, meskipun hasilnya cukup mengecewakan. Sementara itu, Ling Xiang sangat berharap putranya bisa mendapatkan peringkat abis. Ling mengklaim bahwa dirinya dulu juga seorang peringkat abis, dan ia merasa sudah berkorban segalanya untuk membesarkan bayi. Aura kemarahan yang mengerikan mulai menyelimuti Ling. Ia memaksa putranya untuk mengungkapkan kelas awakening yang sebenarnya. Tertekan oleh aura ayahnya yang mencekam, bayi mencoba berbohong sekali lagi mengatakan ia belum awakening. Kebohongan itu justru menyulut amarah ayahnya. Tanpa ragu ia menghantamkan botol itu ke kepala bayi, dan saat akhirnya tahu, bayi hanya mendapat peringkat das amarahnya meledak tak terkendali, seraya meneriaki putranya. Ling memang dikenal sebagai pria temperamental yang tidak pernah bisa mengendalikan emosinya. Di kehidupan bayi sebelumnya, saat tahu putranya hanya peringkat das amarah, dan rasa malu menghancurkan sang ayah. Pria itu melampiaskan amarahnya pada sang bayi. Namun seperti biasa sang ibu selalu pasang badan untuknya. Dulu sebagai anak lemah, ia tak berdaya hanya bisa menangis saat ibunya menerima amukan sang ayah selama 1 jam. Serangan brutal itu merenggut kewarasan ibunya. Di kehidupan lampau, ia hanya bisa meratapi kondisi sang ibu yang menyedihkan. Tapi kini setelah mendapat kesempatan kedua, ia bertekad mengubah takdir kelam itu. Meski begitu, ia sadar kekuatannya belum cukup untuk melawan ayahnya, ia butuh waktu untuk menjadi lebih kuat. Ayahnya adalah prajurit abis Rengsi, level yang jauh di atasnya. Strategi yang ia pakai di sekolah takkan berguna di sini. Pria itu punya level dan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Sang bayi paham saat ini, ia bahkan tak sanggup menyentuh ayahnya. Ayahnya menjambak rambutnya sambil bergumam penuh sesal, menyesali keputusan membiarkannya hadir di dunia ini. Ia tahu dirinya dalam bahaya besar. Ayahnya takkan berhenti sebelum melampiaskan seluruh amarahnya. Ia mengerti betapa kejam ayahnya. Karena itulah ia tak ingin ibunya melihat ini.
Ia lega ibunya berhasil keluar rumah, namun di tengah kelegaannya, sebuah hantaman keras mendarat di kepalanya. Keadaan mendadak menjadi lebih genting saat terdengar suara seseorang memasuki rumah. Sosok itu adalah ibunya orang yang paling tidak ia inginkan menyaksikan semua ini. Sang ibu terperanjat melihat putranya terkapar sementara Lingsang terus menyerangnya tanpa ampun. Rupanya sang ibu buru-buru pulang untuk memberi makan putranya, itulah alasan ia kembali begitu cepat. Melihat ibunya kembali, rasa takut menjalari hatinya, ia khawatir sejarah kelam itu akan terulang. Dan benar saja, Ling Sihang langsung mengalihkan targetnya pada wanita itu, siap melampiaskan amarahnya sesuka hati. Dalam sebuah adegan kilas balik tampak sang bayi mendekam di sel tahanan. Di kehidupan lampau, ia berhasil mencapai tier platinum, dari tier hijau sebuah rekor yang belum pernah ada. Prestasi hebat itu membuat rekan selnya heran terlebih. Ini adalah penjara bagi mereka yang menanti akhir hidupnya. Satu-satunya jawaban yang keluar dari mulutnya adalah, ia pantas menerimanya karena perbuatannya lah sang ibu telah tiada. Kini di hadapannya tragedi yang sama nyaris terulang kembali. Ling terus mengamuk sementara sang ibu berlari untuk melindungi putranya. Ia merasa sedikit lebih tangguh dari orang biasa, karena orang normal takkan sanggup menahan serangan ayahnya. Ibunya mencoba menolong menjadikan tubuhnya tameng dari amukan pria itu. Sambil terus meluapkan amarah, Lingsang berkata, ia dulu sangat bahagia saat tahu istrinya mengandung. Ia percaya saat itu, keluarga B akan kembali berjaya, karena saudaranya tak punya putra, dan para leluhur seakan menaruh harapan besar padanya. Namun kenyataan membuatnya muak, putra harapannya malah bangkit dengan kelas DAS peringkat terendah. Lingsang membentak istrinya mengatakan, kelas itu adalah sampah putranya, bahkan takkan bisa naik level sama sekali. Ling menyalahkan istrinya, menganggap Gen sang istrilah yang membawa kelas sampah itu. Pria itu kehilangan akal sehatnya, tangannya terangkat siap menghantam istrinya. Tapi sang bayi takkan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Ia memakai skill flash blink, menembus tubuh ibunya untuk menahan serangan itu. Ling terdorong mundur, lalu menyeringai melihat putranya yang mencoba jadi pahlawan. Sang ibu cemas luar biasa. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ling bangkit dengan angkuh mendekati putranya untuk memberinya pelajaran. Sang bayi bersiap menggunakan serangan parry pada ayahnya. Namun sebelum skillnya aktif, tinju ayahnya melesat lebih cepat menembus pedangnya dan mengenai wajahnya. Dampak yang luar biasa membuatnya terhuyung. Ia tersadar akan jurang kekuatan di antara mereka. Sebelum sempat bernapas, serangan lain datang lagi. Ia menahannya dengan kedua tangan, namun getarannya tetap terasa hingga meremukkan tulang rusuknya. Ling lantas menyiapkan serangan pamungkas untuk menaklukkan putranya. Ia murka karena anaknya berani menentangnya. Sang bayi melihat serangan itu datang tapi tak sanggup menghindar maupun menahannya. Ia hanya bisa melindungi kepalanya saat serangan itu mendarat. Ling berkata ia pantas lenyap karena memiliki kelas sampah. Akan tetapi, ia masih tetap berdiri. Ia takkan membiarkan sejarah kelam itu terulang kembali. Kemarahan Ling memuncak melihat bayi yang masih menantangnya. Dia mencibir meremehkan kebangkitan kekuatan putranya yang dianggapnya tak berarti. Sebuah kursi diangkatnya siap dihantamkan kepada putranya sendiri. Sang ibu refleks memeluk putranya. Keduanya pasrah menanti hantaman yang menyakitkan. Namun tiba-tiba terdengar gedoran keras di pintu disertai teriakan yang memerintahkan mereka membuka. Wajah Ling mengeras kesal karena ada yang berani mengganggu rencananya. Sebaliknya sang ibu bisa bernapas lega. Setidaknya mereka mendapat jeda sesaat dari teror itu. Namun bayi sama sekali tidak terkejut, karena semua ini adalah bagian dari rencananya. Dengan angkuh Ling membuka pintu dan seketika terdiam. Dua pria tegap menatapnya tajam bertanya kenapa begitu lama. Mereka itu adalah Lang dan Chen Jinwu, investigator dari pihak inspektorat. Liang adalah wakil kapten peringkat merah A, sementara rekannya Chen Jinwu adalah peringkat biru C. Ling terperanjat melihat mereka. Dengan tubuh gemetar dia bertanya apa urusan mereka datang ke rumahnya. Liang menunjukkan sebuah foto buronan bernama Snow, menanyakan apakah Ling pernah melihatnya. Pihak berwenang mendapat laporan bahwa Snow terlihat di sekitar gedung apartemen itu. Karena itu, mereka memeriksa setiap unit untuk memastikan. Ling langsung lega, ternyata mereka datang bukan untuknya. Senyum palsu pun terpasang di wajahnya, ia mengaku tak pernah melihat Snow. Mengingat Snow yang sangat terkenal, Ling meyakinkan jika melihatnya ia pasti akan langsung melapor. Namun saat itu tatapan tajam Liang menangkap kondisi bayi yang penuh luka. Ditanya soal itu, Ling berdalih putranya ceroboh dan terjatuh saat berbelanja. Dia bahkan menepuk bahu Liang dengan santai seolah itu hanya masalah sepele. Tapi sebelum kalimatnya selesai sebuah suara menyela. Dia bohong, ujar bayi lantang kepada para petugas. Dengan tatapan berani bayi mengungkapkan bahwa ayahnya sendirilah yang membuatnya terluka parah. 18 menit sebelumnya bayi memang telah menelepon polisi dari telepon umum di apartemen. Dia sengaja melapor melihat Snow di sekitar gedung. Dia yakin nama besar itu akan mendatangkan respons cepat. Meski tak menyangka mereka akan tiba secepat ini, bayi lega. Rencananya berhasil memberinya waktu untuk selamat. Ling panik dan mencoba membela diri mengatakan anaknya hanya sedang bercanda. Dia bahkan berbohong kalau dirinya tak punya cukup tenaga untuk menyakiti putranya. Namun bayi tak akan membiarkan kebohongan itu menutupi kebenaran.
Dengan tegas ia berkata, ayahnya menghantam kepalanya dengan botol, lalu lengannya dengan kursi. Bayi menunjukkan semua luka di tubuhnya meminta petugas untuk memeriksanya sebagai bukti. Dia bahkan mengutip peraturan bahwa awakener yang tak bisa mengendalikan diri dan melukai orang lain harus ditahan selama 15 hari. Para petugas itu terkesima sekaligus kagum dengan pengetahuan anak itu. Ling menatap putranya dengan tatapan penuh kebencian yang mendalam. Dengan semua pengakuan dan bukti itu, Liang tak punya pilihan lain selain menahan Ling. Ling langsung ditahan. Saat mencoba meraih putranya, petugas memperingatkannya untuk tidak macam-macam. Sambil diseret keluar, Ling masih mengancam akan menghabisi putranya setelah dia bebas. Bayi tak peduli dan menutup pintu. Begitu keadaan aman, ibunya langsung berlari memeluknya erat. Bayi lega berhasil melindungi ibunya. Namun dia hanya punya 15 hari untuk menjadi lebih kuat. Dia berjanji pada ibunya bahwa ayahnya tak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Sebelum ayahnya dibawa, bayi diam-diam berhasil mengambil kunci brankas dari sakunya. Dia tahu ayahnya menyimpan rahasia di sana, sesuatu yang membuatnya bisa naik dari peringkat E ke C. Bayi pun segera membuka brankas itu. Isi brankas itu adalah rahasia yang baru ia ketahui setelah ayahnya tiada di kehidupannya yang lalu. Dia membuka brankas dan menemukan sebuah pedang mengerikan tersembunyi di dalamnya. Bayi berencana memakai pedang itu untuk menaklukkan gua-gua demon. Karena hanya Demon Caves yang bisa meningkatkan kelasnya, bayi sadar dia tidak punya pilihan lain. Namun ada satu masalah besar. Demon Caves berada di bawah yurisdiksi para dewa dan hanya anggota guild yang diizinkan masuk. Satu-satunya tempat latihan baginya hanyalah Demon Cave milik sekolah. Namun ia juga tahu lokasi sebuah hidden Demon Cave dari masa lalunya. Dengan tekad membara, ia bergegas ke sana untuk menjadi yang terkuat. Di sisi lain, para petugas inspektorat membahas laporan palsu tentang kemunculan Snow. Mereka tak kecewa, sebab setiap informasi tentang Snow adalah prioritas utama. Saat mereka berbincang, Ling mencoba menyuap. Sikapnya membuat Liang muak mengingat ia mantan anggota guild. Petugas memperingatkan usahanya menyuap hanya akan memperburuk keadaan. Ia diminta diam sebab besok pagi, ia akan dipindahkan ke penjara Awakener. Amarah kembali membakar Ling dan kebenciannya tertumpah pada sang putra. Tapi bayi tahu ayahnya akan bebas dalam 15 hari. Karena itu, ia harus menaklukkan Demon Cave demi meningkatkan kekuatannya. Demon Cave adalah dimensi paralel yang terhubung melalui portal misterius. Setiap portal yang muncul langsung dikuasai guild karena berisi monster dan mineral berharga. Itulah mengapa tempat ini adalah lokasi terbaik bagi Awakener untuk berlatih. Tapi tempat ini sangat berbahaya dan butuh tim. Uniknya Demon Cave ini baru akan ditemukan 5 tahun kemudian. Sebuah Demon Cave peringkat F butuh 3 prajurit E, sedangkan peringkat E perlu tim beranggotakan 5 orang. Terdiri dari 3 prajurit E dan 2 prajurit D. Bayi yakin tempat ini adalah peringkat F, sebuah tantangan berbahaya. Namun tanpa pilihan lain, ia harus nekat menghadapinya sendirian. Bayi sangat paham alasan mengapa ia harus segera bertambah kuat. Berbekal pedang dari brankas ayahnya, ia masuk. Dunia es dan salju menyambutnya. Bayi sadar ini adalah wilayah Beast dengan sihir elemen awan. Saat melangkah di keheningan, ia melihat seekor beruang es yang tertidur. Di dekatnya ada kerangka manusia, bukti petualang lain pernah ke sini. Saat ia waspada, seekor serigala hutan buas muncul dan langsung menerkamnya. Meski peringkatnya lebih rendah, serigala itu jauh lebih kuat darinya. Bayi melompat mundur, tapi serigala itu kembali menyerang tanpa henti. Dengan sigap ia menahan taring tajam serigala itu dengan pedangnya. Ia lalu membalas dengan satu tebasan, dan serigala itu pun tumbang. Semua ini berkat senjata peringkat A, miliknya pedang langka yang tak ada di pasaran. Itulah alasan mengapa ayahnya menyembunyikan pedang ini. Dengan pedang bernama Honwu itu, ia bisa menutupi celah kekuatannya melawan para beast. Terbuat dari batu Honwu, pedang ini mampu menebas baja semudah membelah mentega. Meski begitu, ia sadar butuh setidaknya 4 serangan untuk menjatuhkan beast, karena pertahanan mereka sangat kuat. Sambil tersenyum tipis, ia teringat masanya sebagai Awakener L. Ia perlu menumbangkan 20 serigala untuk menaikkan 1 level skill. Bertarung di area es berarti elemen awan miliknya akan meningkat. Ia juga butuh 10 kali naik level untuk mencapai peringkat D. Tak lama berselang, ia telah terkepung oleh serigala yang tertarik aroma pertarungan. Ini adalah kesempatan emas yang berbahaya untuk menaikkan levelnya. Para serigala menyerang bersamaan, tapi ia mengandalkan 2 skill andalannya. Ia menggabungkan skill menghindar dan serangan balik. Bergerak lincah, ia melukai para beast tanpa tersentuh. Ia menumbangkan kelompok pertama, setiap ekor memberinya 52 poin pengalaman. Selain itu, ia juga berhasil mendapatkan taring serigala dari pertarungan itu. Setelah menaklukkan 1 kelompok kini, sang raja serigala telah menunggunya. Dengan gesit, ia mendaratkan tebasan beruntun tak memberi sang raja serigala celah sedikit pun. Akhirnya raja serigala pun tumbang, dan bayi meraih 56 poin tambahan. Sebagai hadiah, ia dianugerahi Snow Wolf Diamond karena berhasil menaklukkan sang raja serigala. Usai menaklukkan gerombolan monster pertama, poinnya cukup untuk naik ke peringkat D.
Selain itu, ia juga memperoleh 12 atribut tambahan yang bebas ia alokasikan sesuka hati. Namun setelah mengatur atributnya, ia mulai kelelahan hanya karena menaklukkan 20 serigala. Ia kecewa pada tubuh peringkat E yang ringkih ini. Ia juga butuh tas dimensional agar hasil buruannya aman. Ia pun mengakui menjelajahi gua iblis seorang diri ternyata sangatlah berat. Snowwolf Diamond yang ia dapatkan adalah permata langka bahan untuk membuat senjata istimewa. Nilai jualnya pun sangat fantastis di pasaran. Bai sadar satu-satunya jalan menuju gua iblis tingkat tinggi adalah dengan bergabung Divine Course. Sekolah kebangkitan yang dinaungi Guild memang sering mengirim utusan untuk mencari bibit unggul. Menjadi impian setiap murid untuk lulus dengan cemerlang dan direkrut oleh sebuah guild. Namun jika seorang murid terusir dari timnya, karirnya bisa tamat. Itulah takdir pahit ayahnya yang terjebak di peringkat C. Melihat staminanya yang menipis, ia sadar akan sulit jika terus bertarung seorang diri. Terlebih lagi fisiknya sudah mencapai batasnya. Tiba-tiba segerombolan serigala lain muncul. Bai pun memutuskan memakai trik yang telah ia siapkan. Ia berlari kencang memancing para serigala menggiring mereka ke hutan dan menebang pohon untuk membuka jalan. Keributan itu memancing perhatian penghuni hutan lain, seekor Cloud Python raksasa. Kini ia terkepung serigala dan ular. Untuk lolos ia segera menjalankan rencananya. Ia memicu ledakan dahsyat berharap membangunkan satu monster lagi untuk menyukseskan skenarionya. Rencananya berhasil, seekor beruang es raksasa yang tertidur pun muncul dengan amarah membara. Beruang itu mengamuk menghancurkan apapun yang terlihat di hadapannya. Para serigala dan ular python menjadi sasaran amukannya, dihajar tanpa ampun. Saat beruang sibuk mengamuk, Bai menyerang dari belakang dan meraup banyak poin tambahan. Ia terus memakai taktik ini, meraih poin sambil mengumpulkan taring python dan serigala. Ia berhasil memanfaatkan kelemahan para monster yang hanya mengandalkan insting buta. Mereka hanya sekumpulan otot tanpa akal. Dengan mengadu mereka, staminanya pun jadi lebih hemat. Walau begitu, ia tetap harus memberi serangan terakhir untuk bisa mendapatkan poin XP. Setelah beberapa menit, staminanya terkuras. Ia pun bersiap untuk tahap selanjutnya. Saat para monster berbaris, ia menghantam pijakan es hingga hancur untuk menyingkirkan mereka. Sejak awal ia sudah menganalisis medan laga untuk mencari celah keuntungan. Ternyata mereka tidak di atas danau beku, melainkan jembatan es di antara dua tebing. Strategi cerdas ini berhasil melenyapkan hampir semua monster dalam sekejap. Napasnya tersengal, tapi ia masih harus melawan beruang es dan sisa serigala. Sistem kemudian memunculkan notifikasi. Ia meraih gelar baru 1 melawan 100. Gelar itu menaikkan statusnya 10%. Tapi beruang es bukanlah kekhawatiran utamanya. Ia tahu setiap gua memiliki bos terakhir dan sudah mengantisipasi kehadirannya. Ia sudah membuat keributan besar, tapi kenapa sang bos belum juga menampakkan diri? Tiba-tiba sebuah sihir es membekukan area, bahkan sebelum ia bereaksi serangan itu, sudah mengenainya. Seketika Bai sadar, perhitungannya telah meleset. Sang bos terakhir rupanya telah bangkit menunggu semua kelelahan untuk melancarkan serangan. Posisi mereka yang berkumpul di satu titik membuat tak ada jalan untuk melarikan diri. Ia mencoba menghindar, tapi kakinya sudah membeku. Ia sadar jembatan es ini juga bagian dari perangkap. Sang bos terakhir telah mengatur segalanya untuk bisa memanen semua korban dalam satu waktu. Seketika Bai sadar bos terakhir gua ini adalah makhluk yang punya akal. Bos terakhir itu adalah kera iblis hutan azur yang dikawal oleh beberapa kera lainnya. Seluruh tubuh Bai nyaris membeku, membuatnya tak bisa bergerak. Sementara itu, sang kera iblis menyeringai licik. Pantas saja gua ini memang berisiko tinggi dan biasanya butuh satu tim prajurit peringkat E untuk menaklukkannya. Dengan tubuh yang membeku, Bai cemas hipotermia akan menjadi akhir dari perjalanannya. Raja kera itu mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arah Bai. Sebuah perintah tak bersuara diberikan para kera, langsung menyerbu Bai yang tak berdaya. Ia pun sadar telah terjebak. Akhirnya Bai memakai Divine Skill Parry, sebuah jurus yang membutuhkan waktu sempurna untuk menangkis. Ia mengaktifkan parry bersamaan dengan Divine Skill Shatter, memecahkan es seraya menahan serangan lawan. Bai berhasil lolos sesaat, tapi ia tahu masalah besar menanti, karena staminanya terkuras habis. Divine Skill Shatter adalah jurus pamungkas untuk bebas dari efek kontrol dengan mengorbankan seluruh energi. Namun bayarannya adalah stamina yang terkuras dalam jumlah sangat besar. Bai berpikir kera iblis itu butuh jeda untuk jurus pamungkasnya, dan ia harus mengalahkannya sebelum itu terjadi. Tak lama Raja Kera itu memerintahkan beruang es dan serigala untuk ikut menyerang Bai. Karena elemen nuklir miliknya tak selaras dengan elemen awan, Bai sadar peluang menangnya sangat kecil. Staminanya menipis, kelelahan menderanya. Sang kera iblis hanya duduk santai layaknya seorang dalang. Bai tahu ini akan menjadi akhirnya jika lebih banyak monster yang datang menyerbu. Saat ia mencari celah, seekor kera melesat maju mengayunkan pentungan untuk menghantamnya. Bai berhasil menangkisnya, namun daya hantamnya membuatnya terdorong mundur, hingga lututnya tergores lantai es.
Ia menancapkan pedang ke es untuk menahan diri. Serangan tadi menguras sisa tenaganya, membuatnya dalam posisi sulit. Raungan beruang es terus menggema semakin menekan mental bayi yang sudah di ambang batas. Seekor beruang melempar bongkahan es raksasa, namun bayi berhasil membelahnya dengan sisa tenaga. Akan tetapi, hawa dingin di sekitarnya membuat keadaan semakin buruk. Staminanya benar-benar di titik terendah. Melihat bayi kehabisan tenaga sangkera iblis, menyeringai dan melancarkan jurus pamungkas lainnya badai es. Bayi terperangah, ia tak menyangka jeda waktu jurus pamungkas lawannya akan secepat ini. Matanya terbelalak ngeri menatap serangan itu. Momen ini mengingatkannya pada situasi genting di kehidupan sebelumnya. Saat itulah ia mengasah instingnya untuk menemukan celah di tengah keputusasaan. Di tengah kondisi kritis ini, bayi tahu hanya ada dua pilihan. Pertama, terus bertarung. Tapi dengan stamina di batas akhir dan dikepung monster pilihan itu, tak akan membuatnya selamat. Tapi dengan stamina di batas akhir dan dikepung monster pilihan itu, tak akan membuatnya selamat. Namun kera iblis itu menghantamnya dengan sihir es yang menempel di kakinya membuatnya kehilangan keseimbangan. Dengan tubuh yang mulai terbungkus es, bayi terhempas ke sungai deras di dasar tebing. Sementara bayi berjuang di ambang batas di rumah ibunya melangkah masuk ke kamarnya. Ia mengira putranya masih tidur, tapi betapa terkejutnya ia saat melihat kamar itu ternyata kosong. Bayi sudah pergi sejak hari Jumat, dan sekarang sudah hari Sabtu. Hari 4 itu. Ibunya memeriksa kamar dan menemukan secarik catatan yang ditinggalkan bayi mengatakan, ia pergi ke rumah teman. Bayi berpesan agar tidak khawatir, tapi itu justru membuat ibunya cemas. Biasanya anaknya akan bicara langsung bukan lewat catatan. Sang ibu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. Putranya terlihat sangat berbeda sejak kemarin. Berbagai pikiran buruk pun mulai memenuhi benaknya. Kembali ke dalam gua, bayi ternyata berhasil selamat dari benturan keras. Ternyata melompat dari tebing adalah bagian dari rencananya. Ia ingat hampir 100 monster jatuh ke sungai saat jembatan es hancur. Tapi ia hanya mendapat hadiah dari 40 monster, yang berarti sisanya pasti selamat. Dengan susah payah, bayi menyeret tubuhnya keluar dari sungai yang dingin sambil terbatuk menahan sakit. Meski selamat, staminanya sudah di ambang 0, dan luka di tubuhnya terus terbuka. Suhu tubuhnya anjlok, kondisinya sangat lemah. Ditambah lagi, dampak dari jatuh membuat tubuhnya terasa remuk. Bayi sadar inilah batas kemampuannya. Tergolek tak berdaya, benaknya bertanya. Di tengah kepungan beruang es buas, semuanya terasa berakhir. Saat para monster mendekat, pikirannya melayang jauh. Kenangan bersama tim Divine Core terlintas. Momen berharga bersama rekan-rekannya kembali muncul. Dia teringat senyum hangat ibunya yang selalu mengkhawatirkannya. Namun bayangan kelam sang ayah dan tusukan dari para pengkhianat ikut membayangi. Sebuah bisikan keputusasaan bergema di benaknya, ini akhirmu. Namun bisikan itu justru menyulut amarahnya. Ia mengepalkan tangan menolak untuk menyerah. Dengan sisa tenaga ia bangkit. Tepat saat beruang es siap menerkamnya, tangannya menahan rahang monster itu, mencegah terkaman yang fatal. Bayi bertekad tragedi masa lalu takkan terulang. Ia pernah kehilangan segalanya dalam prosesnya. Kali ini dengan semangat baru dan energi membara, ia akan membalikan takdirnya. Dengan satu hentakan kuat, beruang es itu terlempar jauh. Napas dingin berhembus, pedangnya tergenggam erat. Tekad nekatnya memicu sesuatu dalam dirinya. Aura keemasan kini menyelimuti tubuhnya yang berdiri tegak. Sementara para monster lain masih mengepungnya. Ia sengaja menantang dungeon ini sendirian, mencari sebuah sensasi dari masa lalunya, yaitu rasa putus asa yang memompa adrenalin demi memicu class advancement. Meski nyawanya nyaris melayang, syarat class advancement belum juga terpenuhi. Namun sebagai gantinya sebuah divine skill, baru muncul Nuclear Holy Swordsman. Ini adalah skill pamungkas jauh di atas levelnya saat ini. Sebuah anugerah yang tak terduga. Dengan skill dewa dan adrenalin yang memuncak, energi meluap dari tubuhnya. Pedangnya teracung ke arah monster. Inilah waktunya pembalasan. Satu monster maju diikuti yang lain. Bayi tetap tenang, pedangnya siap sedia menanti mereka. Saat para monster itu semakin dekat, ia melepaskan serangan berputar mematikan Sanctuary. Satu tebasan menyapu bersih semuanya. Para monster tumbang seketika. Notifikasi sistem pun muncul mengumumkan kemenangannya. Setelah membersihkan area di sekelilingnya, ia mendapat item langka seperti kulit monster, tulang beruang, dan gigi darah. Skill Sanctuary memulihkan staminanya yang hilang dan memberinya title baru, Icefield Wanderer. Title itu memberinya resistensi elemen es, ditambah pengurangan 100 damage. Kekuatan yang sangat ia butuhkan. Ia menatap puncak tebing, berjanji akan kembali. Dengan gelombang poin pengalaman yang deras, ia berhasil naik ke level 9 kelas E. Efek title barunya pun langsung diaktifkan. Skill Sanctuary ternyata bisa menyerap serangan lalu melepaskannya sebagai serangan balasan dahsyat. Namun syaratnya ia harus menerima banyak serangan terlebih dahulu. Meski begitu, bayi bersyukur staminanya kini telah pulih sepenuhnya. Teringat ibunya bayi harus bergegas pulang. Ia memanjat tebing menuju istana bos kera iblis. Istana itu dijaga ketat monster es, tapi bayi tak gentar dan langsung menerobos masuk. Setelah menumbangkan beberapa penjaga,
ia akhirnya mencapai level 10 puncak dari kelas E. Sementara itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Di rumah sang ibu cemas menanti. Makanan telah terhidang di meja, tapi putranya belum juga pulang entah kemana. Ia hanya bisa berdoa untuk keselamatan putranya. Di istana, Bayi menghadapi para penjaga pribadi sang bos. Sang bos kira tampak tenang, lalu memerintahkan para pengawalnya untuk menyingkirkan Bayi. Satu monyet melesat maju, namun dengan mudah Bayi menangkis dan menebasnya jadi dua. Bos Kera sadar situasi ini bisa berbalik menjadi ancaman serius baginya. Dengan geram ia melepaskan jurus pamungkasnya, Ice Storm Assault. Namun serangan itu tak berarti bagi sang Bayi. Ia kebal berkat skill baru yang didapat. Bayi melesat ke arah bos Kera. Dalam keputusasaan bos itu, mengangkat tongkatnya mengaktifkan mantra yang membuat permatanya berkilau. Seketika semua monyet lainnya memasuki mode amukan dahsyat, namun bagi sang Bayi mereka bukanlah ancaman yang berarti. Ia hanya melihat mereka sebagai batu loncatan menuju kelas D. Bayi menebas para monster itu, dengan mudah lalu menebas satu lengan bos Kera. Bos monyet itu meraung kesakitan melihat lengannya yang terpisah dari tubuhnya. Sebelum ia sempat bereaksi, tatapan dingin sang Bayi menguncinya. Serangkaian tebasan cepat menghujani tubuhnya menumbangkan sang bos. Sebuah notifikasi sistem muncul. Bayi telah menaklukkan pengguna elemen awan kelas D, sang Raja Hutan Azur. Atas pencapaian itu, ia meraih 1000 poin pengalaman. Levelnya pun meningkat, kini ia menjadi pejuang nuklir kelas D. Setelah itu, ia melihat beberapa item rampasan. Berkat poin pengalaman besar dari musuh elemen awan sistem, memberitahukan bahwa profesi baru akan bangkit. Bayi terperangah. Ia benar-benar melupakan hal penting ini. Seketika itu, aura merah dan biru mulai terpancar dari tubuhnya. Ia mengalami kebangkitan profesi penyihir elemen awan. Kini, ia bisa berganti profesi sesukanya. Bayi sangat gembira berhasil membangkitkan profesi merah. Meski masih kelas E, ia senang karena kelas merah memberi bonus 200%, tak seperti kelas nuklir yang hanya 100%. Tak diragukan lagi kekuatan kelas merah ini, setara dengan levelnya sekarang. Bayi lalu mengambil senjata penyihir barunya, sebuah batu sihir. Ia juga menemukan kantong ajaib yang bisa memuat 20 item. Saat ia sibuk mengambil jarahan para monster yang tersisa, hanya bisa menonton. Setelah selesai, Bayi mendongak dan melihat beberapa monster masih bertahan. Karena baru saja membangkitkan profesi baru, ia memutuskan untuk mengujinya pada mereka. Ia beralih ke mode penyihir. Aura merah menyala di matanya bersiap melenyapkan mereka. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi hari Minggu. Ibunya sama sekali belum terlelap. Beliau duduk di ruang tamu menanti kepulangan putranya. Tepat saat itu, pintu terbuka. Mendengar suaranya sang ibu, langsung berdiri memastikan itu adalah putranya. Bayi melangkah masuk dengan senyuman meminta maaf karena telah membuat ibunya cemas. Tanpa membuang waktu, sang ibu berlari dan memeluk erat putranya dalam isak tangis. Bayi terkejut, ibunya menunggunya sampai tak mau makan. Lalu ia berkata pada ibunya bahwa ia punya kabar gembira. Ternyata, berkat kantong sihir, temuannya ia berhasil mengumpulkan banyak barang berharga dari dungeon. Di dalamnya juga ada senjatanya. Setelah keluar dungeon, ia bertemu seorang pialang biji. Pialang itu menawar bijinya seharga 800. Namun Bayi langsung menawar balik 8.000 rupiah. Sang pialang terkejut karena jumlah yang diminta Bayi sangat besar. Bayi tidak mau berdebat. Ia langsung mengambil biji itu dari tangan pialang, berkata akan pergi. Pialang itu terpaksa menaikkan tawarannya jadi 2.000. Tapi Bayi menolak meminta 5.000. Pialang itu menawarkan 3.000 sebagai harga akhir. Namun saat ia mengucapkannya, Bayi justru menaikkan harga hingga 10.000 rupiah. Pialang itu masih bingung mengapa Bayi terus menaikkan harganya. Tapi sadar Bayi takkan menyerah, ia buru-buru menyetujui harga 10.000 dan berjanji akan membelinya. Berkat pengalaman di kehidupan lalunya, Bayi tahu cara menghadapi pialang licik. Dengan uang itu, ia menyewa apartemen dan membawa ibunya ke sana. Dulu ibunya selalu terjerat dalam masalah. Tapi di kehidupan ini, Bayi hanya ingin merawat dan memastikan ibunya hidup dengan damai. Bayi menyelesaikan urusan sewa apartemen tepat di hadapan ibunya, membuat wanita itu takjub melihat uang sebanyak itu. Pada minggu malam itu, Bayi dan ibunya telah pindah ke apartemen baru mereka. Bayi merasa sangat bahagia melihat senyum ibunya, ekspresi yang sudah lama tak ia saksikan. Meski sudah punya apartemen baru dan naik ke kelas D, ia tahu tak boleh lengah karena ayahnya. Ia ingin menyelesaikan urusan dengan ayahnya sebelum fokus pada tujuan utamanya. Bayi lalu mengenakan batu sihir di lengan kanannya, sebuah artefak yang meningkatkan sihir area sebesar 50%. Sementara itu, Hong terus berlatih berusaha menembus batas kemampuannya. Ia melesat dari satu labirin ke labirin lain tanpa jeda. Bahkan bujukan adiknya untuk beristirahat, ia tepis begitu saja. Bagi Hong, posisi puncak adalah segalanya. Di tempat berbeda, seorang wanita sedang meneliti daftar murid yang baru saja bangkit. Ia tampak kecewa karena tak ada bakat istimewa di antara mereka. Esok paginya, ibu Bayi telah menyiapkan sarapan untuknya. Bayi terperanjat saat menyadari kalau dirinya sudah terlambat. Ia bertanya kenapa tak dibangunkan. Ibunya berkata, ia tidur begitu lelap hingga tak tega mengganggunya.
Sambil mengelus kepala putranya, sang ibu menyuruhnya makan perlahan. Perhatian itu membuat hati bayi terasa hangat. Ia pun sadar, sudah lama sekali tak bisa tidur dengan tenang. Begitu pula menikmati sarapan dengan damai. Saat itu ibunya bertanya, apa ada sesuatu yang ia inginkan seperti mainan atau buku. Bayi heran ibunya tiba-tiba ingin memberinya hadiah. Sang ibu lalu mengingatkan hari ulang tahunnya Jumat depan tanggal 5 Juni. Seketika bayi teringat, tapi karena sudah lama tak merayakannya, ia benar-benar lupa. Setelah kepergian ibunya di kehidupan, lalu tak ada lagi yang merayakan hari kelahirannya. Hingga pada akhirnya hari itu terlupakan. Sambil menyantap makanannya, bayi berpikir keras tentang apa yang ia inginkan. Namun ia bingung karena semua yang ia dambakan kini telah dimilikinya. Tujuan utamanya kini adalah menemukan pengkhianat yang menyebabkan kepergian seluruh timnya. Ketika bayi tiba di sekolah hari itu, ia mendengar bahwa persiapan untuk simulasi pertempuran akan segera dimulai. Sang guru berdiri tegas di hadapan para siswa mengumumkan tentang simulasi pertempuran yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa akademi mereka berada di bawah pengawasan Guild Divine yang akan mengamati setiap gerakan mereka. Dan untuk memikat perhatian Guild Divine, simulasi pertempuran ini adalah panggung terbaik. Guru itu menambahkan simulasi ini sekaligus menjadi ujian kelulusan yang akan disiarkan secara langsung. Siswa dengan performa terbaik akan mendapat kesempatan untuk mengikuti kamp pelatihan bersama divisi sekolah menengah atas. Kamp pelatihan itu hanya ada setahun sekali kesempatan emas untuk berhubungan langsung dengan Guild Divine. Biasanya pihak sekolah akan mengirim siswa-siswa terbaik menuju negara Shanghai, tempat markas besar Guild Divine berada. Nama Shanghai membangkitkan sebuah kenangan tempat ia bertemu gurunya sekaligus tempat kelahiran sang pengkhianat. Namun si pengkhianat tak pernah bertemu gurunya karena ia bergabung dengan pasukan Divine setelah bayi. Bayi tahu ia harus mendapatkan nilai setinggi mungkin agar bisa masuk ke kamp pelatihan itu demi menemukan sang pengkhianat di masa ini. Ternyata simulasi pertempuran akan berlangsung hari Jumat hanya 4 hari lagi. Sebagian siswa menyambut kabar simulasi pertempuran itu dengan antusias. Namun sosok seperti Four Eyes dan Specs justru cemas karena simulasi itu diadakan di labirin sungguhan. Guru kemudian menunjuk ke arah ruang pelatihan untuk memulai sesi pertama mereka, yaitu latihan fisik. Di dalam ruang gravitasi itu, mereka diwajibkan melakukan 10 set lari. Namun bayi maju dan berkata, ia tak mau menggunakan ruang pelatihan itu. Pernyataan itu sontak membuat guru dan para siswa lainnya terkejut. Sang guru mengingatkan bayi agar tidak besar kepala hanya karena berhasil mengalahkan Hong. Guru mengira bayi hanya mencoba untuk menghindari latihan, tapi bayi membantahnya. Ia berkata, ingin melakukan pelatihan yang lebih spesifik. Guru semakin bingung dan bertanya apa bayi meremehkan metode pelatihannya. Bayi pun menjelaskan latihan fisik memang krusial. Jadi menggunakan ruang gravitasi bukanlah sebuah pilihan yang buruk. Namun bayi yakin lari bolak-balik lebih cocok untuk kelas seperti Assassin dan Warrior yang butuh kecepatan. Ia menambahkan bahwa tidak semua orang memerlukan latihan semacam itu. Menurutnya kelas Mage dan Chanter akan lebih baik berlatih di ruang elemen. Ia menekankan semua orang harusnya berlatih sesuai kebutuhan kelas mereka. Mendengar itu, sang guru merasa bayi seolah-olah sedang mengajarinya cara bekerja. Chiang mendengar perdebatan itu pun dibuat terkejut. Dia sadar metode latihan yang diusulkan bayi sama persis seperti yang dikatakan instruktur pasukan Divine Tuan Dongyang. Padahal, metode Dongyang ini masih sangat baru, dan Chi akan tahu jika ayahnya tidak membawa rekaman video itu pulang. Chi benar-benar tak habis pikir bagaimana bisa bayi mengusulkan metode yang sama persis. Specs kemudian berbisik pada bayi agar tidak terlalu terus terang supaya tidak menyinggung guru mereka yang paling disegani di sekolah. Namun di luar dugaan, sang guru malah menepuk bahu bayi. Sambil tersenyum, ia berkata metode latihan bayi cukup menarik. Spek pun bernapas lega karena gurunya tidak tersinggung. Sang guru lalu menjelaskan bahwa murid di sekolah terlalu banyak, jadi sulit memenuhi kebutuhan spesifik tiap orang dalam waktu singkat. Dia juga menekankan bahwa simulasi pertarungan adalah cara utama untuk menilai kinerja murid. Jika sampai salah langkah, hal itu bisa memengaruhi seluruh masa depan dan karier seorang murid. Bayi teringat meski keluarganya di kehidupan lalu kurang baik, para gurulah yang selalu mendukungnya. Guru-gurunya yang membantunya tumbuh jadi orang yang baik, bukan menyimpang ke jalan yang salah. Bayi pun menatap gurunya dengan yakin, berjanji takkan mengecewakan di ujian kelulusan nanti. Mendengar itu, sang guru bertanya bagaimana bayi berencana berlatih sebagai seorang warrior nuclear awakening. Bayi lalu menyarankan agar guru mengaktifkan penekan elemen di ruang elemen ke tingkat maksimum. Hal itu sontak mengejutkan guru dan juga Specs. Bayi berkilah walau dia warrior, dia ingin kemampuannya seimbang untuk menantang kelemahannya. Padahal sebenarnya bayi melakukan ini untuk menutupi niatnya berlatih sebagai seorang mage. Saat itu Chin mengangkat tangan dan berkata pada guru bahwa dia juga tertarik melatih kendali elemen. Sang guru pun tak punya pilihan lain selain mengizinkan mereka. Ia berpesan agar keduanya berlatih sesuka hati, tapi harus memberikan yang terbaik di ujian akhir. Chi kemudian mendekati bayi dan mengajaknya untuk berlatih bersama. Namun bayi
dengan cepat menolak berkata kalau dia akan berlatih di ruang privat. Chi terkejut dengan penolakan itu. Tapi dia mengakui penolakan itu malah membangkitkan semangatnya untuk menjadi lebih baik. Saat berlatih di ruang elemen bayi, sedikit kewalahan karena profesi meje masih baru untuknya. Namun dia bertekad untuk bisa menguasai profesi ini secepat mungkin. Dia juga berencana menyembunyikan kemampuannya berganti profesi, karena sekolah selalu berada dalam pengawasan para dewa. Bayi ingin menghindari skenario di mana dirinya menjadi target para dewa terlalu dini. Sementara itu, Chi yang berlatih dengan 1% penekan elemen merasa bisa menyaingi kekuatan bayi. Bayi sendiri belum siap menjalin hubungan dengan teman sekelasnya demi melindungi mereka. Sepulang sekolah hari itu, Spek dan temannya mengejar bayi. Mereka memintanya untuk pelan-pelan karena mereka kesulitan mengikutinya. Ternyata mereka berdua adalah sahabat bayi di sekolah menengah pada kehidupan sebelumnya. Karena sama-sama lemah, mereka sering menjadi sasaran perundungan bersama. Tapi momen bersama mereka adalah satu-satunya kebahagiaan bayi di sekolah. Kini bayi bertekad mengubah takdirnya. Dia merasa tak ada gunanya berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya saat ini. Untuk menghindari mereka, ia melompat ke sepedanya dan mengayuh pergi meninggalkan keduanya. Mereka tak percaya bayi pergi begitu saja. Padahal dulu mereka adalah trio yang tak terpisahkan. Specs menyadari bahwa bayi benar-benar berubah setelah awakening. Kini, ia terlihat begitu percaya diri. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menyusul bayi yang ternyata sedang menunggu. Bayi lalu menyuruh Spek untuk memeriksa paru-parunya saat ada waktu. Kedua temannya senang, karena bayi akhirnya berhenti untuk mereka. Namun harapan mereka pupus saat bayi kembali berkata kalau mereka terlalu lambat untuknya. Ia kembali mengayuh sepedanya dan pergi meninggalkan mereka yang hanya bisa tertegun. Di kehidupan sebelumnya, Spek tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit paru-paru dan harus cuti sekolah. Namun karena kondisinya yang parah, dia akhirnya tak bisa bertahan lama setelah didiagnosis. Bayi ingin Specs tetap hidup dan sehat, meskipun mungkin mereka takkan bisa berteman dekat lagi. Namun di sisi lain, CPX yakin bayi tetaplah orang yang sama, walau kini sikapnya terlihat begitu dingin. Sementara itu, di kamp pelatihan Shanghai Nation, 2 orang sedang membahas anggota baru dari Divine Guild yang menunjukkan performa luar biasa. Ternyata rekrutan itu punya warna rambut yang sama persis dengan si pengkhianat yang dulu mencelakai bayi dan timnya. Malamnya saat bayi tiba di rumah, ia berpesan pada ibunya agar tidak bepergian seorang diri. Ia berjanji akan selalu pulang cepat dan membawakan semua keperluan belanjaan untuk ibunya. Bayi cemas ia tahu lingkungan mereka belum aman dan bertekad untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi ibunya. Jauh di penjara para awakening Ling Yue, rupanya telah membuat kesepakatan rahasia dengan seorang juru masak. Keesokan paginya di hari Selasa, bayi mulai mengerti cara kerja para penyihir. Ia sadar kuncinya ada pada kecepatan merapal mantra dan kalkulasi kekuatan elemen yang presisi. Saat ia berlatih gila-gilaan, sampai ke batas kemampuannya teman-temannya, justru masih terseok-seok dalam latihan lari. Latihan berlanjut esok hari, dan setelah usai Spek dan temannya mencoba mengajak bayi makan malam bersama. Namun seperti biasa, ia menolak tegas ajakan itu dengan alasan harus segera kembali ke rumah. Walau begitu, ia meninggalkan sebuah nasihat berharga sebagai sebuah teknik rahasia khusus untuk para pemanah. Teman mereka yang seorang pemanah tentu saja sangat gembira. Menjelang hari Kamis, Spek pergi ke klinik, dan dokter berkata ia sangat beruntung telah datang. Dokter menjelaskan ada tumor parasit di paru-parunya yang berkembang dengan sangat cepat. Dokter menyarankan SPX untuk segera menjadwalkan operasi di rumah sakit besar untuk mengangkatnya dan menekankan agar tidak menundanya. Specs berterima kasih pada dokter dan berjanji akan segera mengatur jadwal pemeriksaan lebih lanjut. Ketika keluar dari ruangan dokter, ia teringat bayilah yang pertama kali memperingatkannya soal paru-parunya. Bagaimana mungkin bayi tahu ada masalah di paru-parunya? Sosok bayi terasa semakin misterius. Tiba-tiba telinganya menangkap percakapan sekelompok orang yang sedang membicarakan Hong. Rupanya Hong sudah mencapai level E tingkat 4 dan digadang-gadang akan jadi yang terbaik di ujian penilaian nanti. Kenyataannya keluarga Hong punya labirin pribadi yang ia gunakan untuk menaikkan levelnya dengan cepat. Itulah cara keluarga Hong melatih pasukan pribadi mereka. Tapi saat Spek mendengar lebih lanjut, ia tahu ada sesuatu yang gawat. Hong ternyata berencana untuk memberi pelajaran pada bayi sepulang sekolah sebagai balasan atas insiden akhir pekan lalu. Mereka menyebutkan betapa murkanya Hong saat ini. Bahkan ia berniat menghabisi bayi. Hong sepertinya sudah membawa senjata agar rencananya berjalan mulus. Mendengar itu, Spek seketika sadar kalau temannya kini berada dalam bahaya besar. Cemas akan keselamatan bayi, Spek langsung berlari. Ia menerobos koridor sekolah sambil membayangkan trik licik apa yang akan Hong gunakan. Ia bahkan khawatir Hong membawa gerombolannya untuk mengeroyok bayi. Tapi langkah Spek mendadak terhenti. Ia merasa tak akan ada gunanya ia datang membantu bayi. Ia nyaris mundur tapi kemudian teringat bayi telah menolongnya. Ia sudah menganggap bayi seperti saudaranya sendiri. Ia nyaris mundur tapi kemudian teringat bayi telah menolongnya. Ia sudah menganggap bayi seperti saudaranya sendiri.
Dengan tekad bulat Spek menuju gudang senjata sekolah dan mendobrak paksa gemboknya. Ia sempat ragu karena melanggar aturan, tapi ia ingat lagi bayi menyelamatkannya. Ia membuka pintu siap menanggung risiko apapun demi temannya. Spek mengamati rak senjata, lalu tangannya meraih sebuah kapak raksasa. Tiba-tiba suara Cian terdengar dari belakangnya menanyakan kenapa ia membobol gudang senjata. Spek awalnya hanya diam, tapi Cian terus mendesaknya. Ia tahu ada yang tidak beres melihat wajah panik Spek. Akhirnya Spek berteriak pada Cian bahwa ia harus pergi untuk menyelamatkan nyawa bayi. Di tempat lain bayi sadar ada yang mengikutinya. Ia sengaja berjalan menuju sebuah gang sepi terlebih dulu. Setelah sampai, barulah ia menyuruh siapapun yang mengikutinya untuk keluar. Sesaat kemudian Hong muncul dengan seringai, mengancam dan sebilah pedang di tangannya. Hong berkata pada bayi bahwa ia datang untuk menuntaskan urusan mereka dari akhir pekan lalu. Bayi berbalik dengan ekspresi kasihan, lalu bertanya pada Hong, "Apa kau yakin bisa mengalahkanku?" Dengan penuh percaya diri Hong menjawab, "Ia pasti bisa." Ia langsung melesat ke arah bayi menggunakan skill Accelerate. Hong berteriak bahwa sejak insiden itu, ia telah berlatih tanpa henti untuk hari ini. Hong menambah kecepatan memakai skill lain untuk muncul di belakang bayi. Tapi bayi bergerak secepat kilat menghindar sebelum serangan itu tiba. Melihat celah bayi langsung menyergap Hong, ia membantingnya ke tanah dengan mudah seolah tak berdaya. Hong terkesiap menahan sakit. Ia sadar kekuatan bayi berada di level yang berbeda. Bagaimana ini mungkin ia tak bisa mempercayainya. Bayi lalu berbisik memberitahunya bahwa bukan hanya dia yang berlatih keras. Seketika bayi mengeluarkan belati dan menancapkannya ke tanah tepat di sebelah wajah Hong. Hong akhirnya sadar akan satu hal yang ia lupakan, level kekuatan bayi jauh di atasnya. Walau seumuran Hong tahu sosok di hadapannya berada di level yang takkan pernah bisa ia gapai, bayi juga naik level. Hong terperanjat, lalu berteriak menanyakan level lawannya. Ia menolak percaya bayi bisa naik level, menuntut penjelasan bagaimana hal itu bisa terjadi. Hong mengaku berlatih keras sepulang sekolah hanya demi mencapai level 4. Tapi usahanya terasa sia-sia. Meski sudah berjuang, bayi tetap lebih unggul. Bayi tersenyum sinis mendengar pengakuan latihan keras Hong. Bayi hanya bertanya balik apa Hong pernah merasakan pengalaman yang mempertaruhkan segalanya. Dengan belati di lehernya, Hong menantang bayi untuk mengakhirinya atau menyiksanya sekalian. Hong yakin bayi selalu meremehkannya dan bayi mengakuinya. Tapi ia bilang ia tidak terlalu membenci Hong. Bayi bahkan cukup kagum karena Hong mengikutinya sendirian tanpa mengeroyok atau berbuat licik. Bayi tahu Hong hanya ingin menguji kekuatannya 1 lawan 1. Hong berteriak agar bayi menghabisinya sekarang atau bersiap untuk dikalahkan nanti. Ia tak ingin bayi bersikap seolah tahu segalanya. Bayi terdiam sejenak. Ia lalu berkata, "Aku tarik kembali ucapanku soal tidak terlalu membencimu." Sementara itu, Spek dan Chi sudah tiba di lokasi. Mereka bersembunyi mengamati pertarungan dari jauh. Keduanya terkejut melihat bayi bisa mengatasi situasi ini sendirian tanpa bantuan mereka. Mereka melihat bayi menekan tubuh Hong seolah tak berarti, sementara Hong tampak benar-benar pasrah. Lalu bayi memberi tawaran pada Hong, sebuah cara agar dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Tapi sebagai gantinya Hong harus melakukan sesuatu untuknya. Keesokan harinya, hari Jumat, waktu penilaian tiba. Bayi dan para Awakening baru berkumpul. Guru mengumumkan waktu simulasi pertempuran telah dimulai. Sang guru menjelaskan meski ini simulasi, mereka akan memasuki labirin yang sesungguhnya. Sebagian besar kekuatan di labirin memang disegel, tapi bahaya nyata tetap mengintai di dalamnya. Guru mengingatkan mereka untuk tidak gegabah karena banyak monster berbahaya di dalam labirin itu. Demi keselamatan para siswa akan dibimbing oleh senior dari sekolah menengah atas di dalam labirin. Para senior tidak akan ikut bertarung, tapi mereka akan turun tangan jika situasi memburuk. Setiap tim akan terdiri dari 4 hingga 5 orang dengan satu senior sebagai pemimpin. Mereka boleh memilih antara dungeon kelas E atau F. Akan tetapi, dungeon kelas E jauh lebih sulit. Guru memperingatkan agar tidak memilihnya jika tak cukup percaya diri. Ia menambahkan kegagalan akan berakibat pada nilai akademik mereka. Ini adalah ujian yang sangat penting. Setelah penjelasan selesai, guru mempersilakan para siswa untuk mulai memilih tingkat kesulitan dungeon. Guru meminta yang ingin menantang dungeon kelas E untuk angkat tangan. 8 siswa termasuk Chin dan Hong melakukannya. Specs terkejut tak menyangka ada yang cukup nekat untuk mengambil risiko sebesar itu. Dari 180 siswa, guru mengumumkan 8 orang memilih kelas E. Sisanya akan dibagi acak ke dungeon kelas F. Namun, Cian sadar bayi ternyata tidak mengangkat tangannya. Saat itulah bayi melangkah maju ke arah guru. Ia berkata ingin menantang dungeon Spirit J di kelas D milik sekolah. Seketika semua orang terdiam terperangah. Bayi mengatakannya dengan begitu tenang tanpa rasa takut sedikit pun.